Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama 2 tahun menggunakan mesin impact driver Makita TD110. Ini merupakan mesin impact driver pertama saya yang biasa menemani saya dalam kegiatan woodworking. Bagaimana kesan saya terhadap impact driver ini? Stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Kalau kita terobek ke 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020, populasi dari mesin impact driver ini masih sangat sedikit setahu saya. Hanya brand-brand besar saja yang mengeluarkan produk impact driver. Tidak seperti sekarang ya, banyak sekali brand-brand yang mengeluarkan mesin impact driver. Produk generik Cina banyak sekali ya. Nah, pada saat itu yang saya tahu hanya brand Makita, brand Bosch, brand DeWalt, atau brand Stanley ya, adiknya DeWalt. Hanya brand-brand itu saja yang saya ketahui ada mesin impact drivernya. Ya, pada saat itu juga saya belum terlalu concern terhadap power tools ya. Jadi saya tidak tahu brand-brand yang lain. Padahal ada juga DCA pada saat itu ya. DCA yang tipenya apa saya lupa, yang pernah saya bahas juga. DCA itu juga mengeluarkan mesin impact driver pada saat itu. Tetapi saya belum terlalu kenal dengan brand DCA. Jadinya itu saya skip. Saya pada saat itu sedang mencari mesin impact driver dan pilihan saya itu jatuh kepada Makita. Alasannya ini ya, alasannya adalah harganya. Harganya. Saya tidak melihat mereknya, saya tidak melihat speknya, dan saya tidak melihat yang lain-lain, tapi saya lihat harganya. Kenapa saya pilih Makita? Harganya paling murah. Pada saat itu yang paling mahal adalah Bosch ya. Sampai sekarang sih masih Bosch yang paling mahal. Di angka 1.700.000-an kalau saya tidak salah. Lalu di bawahnya ada DeWalt di angka 1.400.000-an. Stanley di angka 1.200.000-an. Dan Makita ini di angka 1 jutaan. Jadi saya tentukan pilihan saya di Makita. Paling sesuai dengan isi kantong. Nah, setelah 2 tahun pemakaian bagaimana feels-nya? Ya, ini saya akan kasih tahu dulu kepada kalian ya. Makita ini saya gunakan untuk kegiatan woodworking, untuk kegiatan perbengkelan ringan ya, untuk oprek-oprek bodi motor atau pasang-pasang aksesoris motor, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk kegiatan rumah lainnya. Jadi tidak ada kerjaan yang terlalu berat menggunakan mesin impact driver ini. Kita akan bicara plus minusnya ya selama 2 tahun saya gunakan. Yang pertama plusnya dulu nih. Plus yang pertama, tenaganya itu pas. Tenaganya pas ya teman-teman ya. Diajak kerja ringan enak, diajak kerja berat juga tenaganya nggak malu-maluin. Saya biasanya menggunakan impact driver ini untuk fastening. Kalau buat mebel itu kan bahannya palingan plywood ya. Kalau saya mainnya plywood. Jadi saya gunakan alat ini untuk fastening itu pas ya tenaganya, tidak berlebih. Jadi media yang saya gunakan itu tidak mudah rusak. Pernah coba beralih ke 20 volt. Ya, saya mau coba-coba nih, apakah 20 volt lebih enak lagi mungkin ya, karena tenaganya lebih besar gitu ya. Ternyata pada saat saya gunakan untuk woodworking, terutama untuk fastening di media plywood, itu tenaganya agak susah dikontrol ya, agak susah dikontrol bagi saya, mungkin karena skill saya juga pas-pasan. Jadi tetap saya menggunakan impact driver Makita ini untuk kegiatan woodworking, terutama untuk fastening. Nah, untuk kegiatan perbengkelan, ya palingan bongkar-bongkar bodi, pasang-pasang aksesoris, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tenaganya juga saya rasa ya nggak malu-maluin lah untuk diajak kerja yang sedikit lebih berat. Plus kedua, handlingnya enak. Handlingnya enak ya teman-teman ya. Bobotnya pas, lalu handle-nya ini juga pas di tangan. Handlingnya enak teman-teman. Jadi ya tetap dibandingkan dengan yang 20 volt jelas lebih berat ya. Nah itu kenapa juga saya masih menggunakan TD110 untuk kegiatan yang biasa-biasa saja ya. Untuk woodworking bukan kegiatan berat. Kalau kegiatannya sudah agak lebih berat lagi saya menggunakan yang 20 volt. Untuk plus ketiga adalah baterainya. Baterainya ini saya katakan awet ya teman-teman ya. Saya pernah buat lemari pakaian itu sampai 3 buah jadi 3 buah. Baterainya ini belum habis juga. Untuk lemarinya sendiri ukurannya itu di angka 180 untuk tinggi dan untuk lebarnya di angka 80 cm. Sampai jadi 3 buah baterainya masih bersisa. Kalau itu tadi plusnya, sekarang kita ngomongin minus dari impact driver ini. Ini minusnya sih yang saya temukan ya selama saya 2 tahun menggunakannya hanya satu. Hanya satu saja. Hebat ya. Hanya satu minusnya yaitu tidak ada indikator baterai. Mengapa bagi saya indikator baterai itu penting? Ya alasannya karena saya ini orangnya pelupa ya teman-teman ya. Walaupun di paket pembelian kita mendapatkan 2 buah baterai, tetapi saya ini orangnya pelupa. Biasanya nih kalau baterai sudah habis saya langsung ganti dengan baterai yang baru. Dan baterai yang habis tadi itu saya lupa ngecasnya. Jadinya pada saat baterai yang sudah kita ganti habis, baterai yang satu lagi tidak tercharger. Nah itu dia, jadi masalahnya tuh di situ ya. Saya makanya penting bagi saya ada fitur indikator baterai.
Ya bagi kalian yang merasa fitur indikator baterai itu tidak penting, yaitu hak kalian. Tetapi bagi saya pribadi ya, fitur indikator baterai penting. Untuk masalah keawetan, ya ini awet lah ya. Sudah 2 tahun digunakan, nggak ada masalah, berarti ini awet ya teman-teman ya. Oh ya, saya tadi belum menceritakan kepada kalian ya apa saja yang kita dapatkan. Kalau kita beli Makita TD110 ini full set itu dapat 2 baterai 1,5 Ah atau 1500 mAh dan dapat 1 buah docking charger itu untuk watt maksimalnya adalah 40 watt. Satu nih ya, kalau kalian beli nanti, kalau kalian mau melakukan perawatan ya, mau membersihkannya, jangan gunakan WD-40 ya, jangan gunakan WD-40 karena saya pernah menggunakan WD-40 pada saat cairan WD-40-nya masuk ke sela-sela mesin ini, mesinnya agak sedikit bermasalah. Jadinya harus dibersihkan lagi menggunakan contact cleaner. Kalau kalian mau melakukan perawatan dinamonya atau membersihkan dinamonya, gunakanlah contact cleaner. Contact cleaner ya, contact cleaner itu, nah ini nih, contact cleaner seperti ini nih. Nah, tetapi kalau sudah disemprot menggunakan contact cleaner, kalian harus keringkan ya, harus keringkan juga karena bisa terjadi korslet kalau tidak kalian keringkan. Jadi harus benar-benar kering baru dinyalakan lagi. Dan untuk baterainya selama 2 tahun pemakaian nggak ada masalah ya. Keduanya tetap oke-oke aja untuk performanya, untuk chargerannya juga nggak ada masalah. Ya sangat disayangkan ya, sekarang ini harganya sudah 1314 untuk TD110, sudah naik harganya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, berbagi pengalaman saya menggunakan Makita TD110 selama 2 tahun. Kurang lebih seperti itu ya, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar, kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.